Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhala Kamabrianto dengan NIM 1823046 dan pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dan juga tugas 3 ujian akhir semester teknologi sistem terintegrasi yang sudah saya buat. Dan di sini proyek saya bernama Inspira, itu merupakan microservice gamification yang menerapkan konsep inspiration to commerce. Dan fokus utama dari sistem ini adalah menjembatani inspirasi visual dengan akses produk nyata melalui integrasi antar layanan. Jadi untuk tugas dua saya telah mengimplementasikan layanan inti core service dari Inspira. Saya melakukan backend ini dibangun dengan menggunakan Code Igniter 4 dan juga dideploy pada perangkat STB Armbian. Lalu kemudian layanan ini berjalan di dalam kontainer Docker untuk memastikan isolasi sistem dan stabilitas perangkat. Berikut adalah buktinya ketika saya melakukan screenshot. Lalu kemudian saya juga menyediakan beberapa endpoint utama seperti get API logs. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu merupakan database untuk si galeri version dari si Inspira ini. Ini merupakan API, tampilan dari API logs. Lalu juga terdapat API register dan API login untuk manajemen pengguna. Dan seluruh data ini disimpan menggunakan SQLite di dalam kontainer. Kemudian saya juga telah melakukan implementasi keamanan seperti yaitu merupakan proses autentikasi dan di sini terdapat langkah-langkah pengujiannya untuk implement keamanan tersebut. Jadi di sini em, saya menerapkan prosedur authentication dan juga authorization. Di sini saya melakukan post ke API login untuk mendapat akses token. Kemudian ini registrasi, ini login, mendapatkan akses tokennya yaitu ini. Dan kemudian dari token ini, token itu akan disertakan pada header authorization saat mengakses fitur terproteksi seperti kayak menyimpan PIN yang mana endpointnya itu seperti ini dan di sini ada header authorizationnya memasukkan tokennya tadi dan kalau misalnya tokennya itu udah valid dia akan menampilkan status sukses yang itu PIN udah added to board dan kalau misalnya tokennya tidak disertakan seperti ini bisa tidak dicentang jadi ya belum disertakan akan menampilkan message berupa token hilang dan terdapat error 401. Dan ini merupakan endpoint-endpoint yang saya gunakan, yaitu yang tadi API logs yang sudah saya tampilkan tadi, terus ada API register, login, dan juga boards, itu yang terproteksi. Oke, terus berikutnya untuk tugas yang ketiga yaitu integrasi dan integrasi dengan layanan rekan saya yaitu Kernin Tesalonika Winata. Jadi layanan dari Kenlin itu ada ini yaitu namanya Codify API dan Codify di sini tuh bertindak sebagai penyedia katalog produk fashion dan rancangannya itu tentu saja sudah sangat efisien sehingga memudahkan saya untuk melakukan tag matching antara foto di Inspira dengan stok baju yang ada di Codify. Jadi ini API-nya sudah saya pelajari dan yang saya gunakan adalah endpoint products seperti ini. Ini dari ini API-nya. Dia terdapat data-data mengenai produk-produk pada pakaiannya. Dan di sini saya menggunakan seperti produk URL, price, image URL juga, dan masih banyak lagi. Dan dari layanan dari rekan saya itu Kenin Tesalonika Winata, saya kira membuat sebuah layanan baru yaitu Get the Look. Buttonnya ada di sini. Nah, jadi ini merupakan layanan baru yang sudah saya buat. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk mendemokannya. Berikut adalah tampilan dari si Inspiranya. Nah, pengguna tuh bisa melihat foto-foto dari galeri fashion ini. Dan misal saat pengguna sudah melihat sebuah foto OOTD
OOTD, ini tuh pengguna udah otomatis tuh memanggil API Cloudify untuk mencari produk yang cocok berdasarkan metadata dari teks. Misal kita mau yang ini, kita tinggal klik button aja get the look. Nah, dia bakal tampilin seperti ini, yang mana ini tuh merupakan data dari API Cloudify. Di sini juga bisa diklik open, button open, yang mana akan langsung ke website dari e-commerce ya. Contohnya di sini Shopee, seperti ini, dia langsung ditampilkan. Dan value dari si Inspira ini adalah dia tuh untuk get the look-nya tidak hanya kayak satu pakaian saja, tetapi pakaiannya tuh yang secara lengkap seperti ini. Misal kayak dari topnya dan juga ada dari bottomnya itu ada celana panjang seperti itu. Dan oke, mungkin langsung coba demo secara lengkap saja. Jadi di sini tuh ada tampilan dari layanannya yang sudah saya deploy di Virtual App juga untuk ini. Pengguna bisa melihat foto-foto seperti ini, dan lalu ketika kursornya bergerak, dia bisa melihat secara detail. Misal di sini, contohnya ini ada username, ada title, ada description, terus ada button yang tadi, yang mana pengguna bisa lihat, dan ketika diklik secara detail, tampilannya seperti ini. Dan ini juga bisa save. Nah, tetapi untuk melakukan save, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Karena kan pasti untuk melakukan save, dia harus tersimpan pada akun penggunanya kan. Makanya kita login, ini langsung ke page login. Tapi kita coba sign up, kita registrasi dulu. Contohnya misal uh, Ella salah satu email addressnya contohnya ella@gmail.com. Passwordnya contohnya Varela. Kita coba register. Hmm. Oh, ini udah saya gunakan emailnya. Udah pernah terdaftar. Coba Varela Kak. Nah, berhasil login. Ini loginnya pakai Gmailnya sama password yang tadi. Oke, kita login. Dia akan kembali lagi ke page yang home tadi. Nah, sekarang kita udah bisa melakukan save. Contohnya seperti ini. Kita klik buttonnya. Tersimpan di koleksi profil Anda. Nah, dia bakal tersimpan di profil yang sebelah sini. Dan ini juga kalau misalnya kita klik, dia langsung muncul lagi tampilan yang sama seperti yang ada di homepage-nya. Kemudian kita coba hapus. Bisa dihapus. Nah, kalau misalnya dia kosong, bakal muncul tulisan seperti ini. Belum ada OOTD yang disimpan. Terus coba kita simpan sekali lagi. Coba kita simpan. Dan kalau bisa mau balik lagi, kita mau simpan lagi udah nggak bisa karena dia udah disable. Kan ceritanya udah kesimpan, dia udah nggak bakal bisa lagi. Seperti itu. Oke, jadi demikian penjelasan dari saya. Dengan sistem yang sudah terisolasi di Docker dan integrasi dengan API yang solid, Inspira siap menjadi platform fashion yang terintegrasi. Sekian, terima kasih.